Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rafa Tuduh Sahanturanto di channel YouTube aku Saskia Rafa Tuduh episode tutorial and tips. Setelah kalian ingin berencana ke luar negeri atau keluar kota, kita sudah membicarakan topik mengenai mengenai cara mempersiapkan barang. Tapi sebelum mempersiapkan barang seperti pakaian dan sebagainya, kita jadi tidak perlu lupa juga untuk mempersiapkan bekal makanan minuman. Tahu nggak kenapa seperti itu? Karena kan gini, perjalanan jauh kan kita biasanya kan suka lapar, ingin melihat sejarah, melihat pemandangan alam dan sekitarnya. Tapi tanpa kita sadar tuh kita kadang suka merasa lapar dan haus, kita kekurangan uang karena uang negeri itu belum cukup, atau bahkan mungkin belum sempat menukar uang kertas dan uang koin dari negara kita menjadi negara lain untuk dibawa ke sana. Nah, cara untuk mempersiapkan bekal makanan dan minuman itu tuh memang sebenarnya memang kebanyakan ada yang halal dan ada yang haram, tapi perlu diingatkan juga kita tetap harus membawa tetap bekal makanan yang sehat, tidak hanya nasi atau sebagainya, tapi juga snack yang sehat ya. Cara mempersiapkan bekal makanan dan minuman sebelum keluar negeri adalah pertama, kita membuat perencanaan. Perencanaan itu penting sekali lakukan 7 hari sebelum kita pergi. Kenapa? Karena kan kalau misalnya sudah hari H kita perlu merepotkan waktu untuk membuat makanan. Nah, perencanaan itu kita bisa membuat daftar belanja apa dan bahan makanan apa dan minuman apa yang akan ditulis untuk dibeli, kemudian dimasak. Kemudian kedua, ketika di supermarket atau di mall cari makanan yang sesuai dengan yang ada daftar belanja yang sudah kalian rencanakan. Jadi misalnya beli sayur, beli buah, terus beli daging, lauk dan sebagainya ya. Karena kita biasanya kan kalau makan kan harus makan sayur, itu juga penting sekali untuk membuat kita tidak mudah sakit sampai perjalanan. Karena kan biasanya kalau luar negeri itu karena udaranya dingin, itu karena bisa lebih gampang cepat lapar dan cepat kedinginan. Apalagi beli buah secukupnya aja biar tidak ya sama seperti tidak sakit ya. Terus pilih daging yang kurang lemak dan kolesterol, itu juga harus ditulis dalam daftar belanja. Jadi kita pilih aja daging yang kurang lemak, dan juga beli telur untuk persediaan cadangan ketika kita mau ke puncak ya. Karena biasanya keluar negeri itu biasanya suka ada puncak tuh, karena kan puncak itu kan udaranya dingin. Jadi kalau di daerah yang tinggi kita pasti udara dingin, kalau rendah pasti udara lebih panas. Kemudian yang ketiga adalah buatlah jadwal untuk kapan kita akan memasak makanan dan minumannya. Oh ya, satu lagi yang sebelumnya, beli minuman dulu yang paling aman. Jangan yang berkarbonat, boleh cukup yang jus tapi dengan harus yang kurang gula, karena kan kalau gula itu bisa bikin darah tinggi. Karena kita misalnya kalau tiba-tiba sakit, karena kita banyak darah, kita harus bubur ke rumah sakit, kan bisa merepotkan. Jadi cukup beli sirup yang kurang rendah gula dari snack, bisa seperti kacang, keripik singkong, terus lanting. Pokoknya semua snack sehat tapi asal tidak mengandung vetsin dan bahan-bahan berbahaya. Oh ya, yang ketiga tadi ini buatlah jadwal memasak makanannya, terus disimpan dulu di kulkas tapi nggak selalu di kulkas, harus taruh di microwave ataupun di supaya kenapa? Karena kan kalau kulkas kan ke 7 hari kita nggak mungkin dong harus siapin makanan dari sekarang sebelum ini. Kemudian khusus untuk minuman itu tuh harus bisa berupa susu. Kita bikin jus itu bisa lakukan sebelum makan makanan di waktu sore hari, pagi hari aja, karena biasanya makan makanan itu kan mengeluarkan uap. Jadi masak makanannya di waktu malam aja supaya pada saat keesokan harinya bisa ditutup. Kemudian kalau kita sarapan, jangan makan makanan yang akan dibawa ke luar negeri, karena kalau enggak percuma dong, kita harus masak ulang lagi, bisa membuang-buang lagi dan percepat balik ke supermarket. Kemudian yang keempat adalah siapkan tas. Sebenarnya tas khusus makanan dan minuman itu kita harus perlukan biasanya berupa lunchbox atau tas makanan. Tapi kalau nggak cukup, kita bisa menggantinya dengan tas ransel yang khusus berisi makanan seperti tas lempang ataupun koper khusus makanan ya, yang biasa kayak bisa dibawa, atau tas kotak dengan selempang tuh di dalam kotak ada bisa untuk jus buah. Jadi tas yang itu tuh harus kedap udara ada cukup supaya pada saat kita mau makan itu bisa ambil lebih gampang. Kemudian yang kelima, untuk minum
tempat minum tuh biasanya harus cukup minum yang ukurannya sedang aja, nggak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Kalau yang sedang itu bisa menambah porsi kita untuk minum kalau kita kurang makanan, karena kan biasanya kalau ada yang jual minuman yang haram tuh gak semestinya eh, ada yang mengandung gula, tapi ada juga yang dilarang oleh agama ya. Kemudian yang terakhir ya, simpan kalau pada saat kita mau berangkat ya, simpan makanan-makanan bekal minuman yang sehat tersebut ke dalam, cukup ke dalam mobil bagian tengah dan depan, tapi gak usah banyak-banyak, sedangkan yang di belakang. Supaya kenapa? Karena kan kalau misalnya perjalanan jauh kita biasanya suka lapar, kita cukup makan makanan nasi yang kalau perlu mobilnya juga perlu dibelikan tempat meja lipat di bagian jok mobil untuk biar kita makan tidak berantakan, karena kan biasanya kan kalau ada biasanya ada benturan kalau kendaraan, makanan kita tuh kan terlempar dan minuman pun juga akan tumpah dan makannya taruh aja di situ. Oke, inilah tadi salah pesan penting untuk cara membesarkan bekal makanan yang saat ini. Makanan dan minuman yang sehat sebagai bekal untuk perjalanan ke luar negeri itu memiliki kelebihan, yaitu membuat tenaga kita lebih kuat, tidak mudah capek, karena kita misalnya kita terlalu lama naik ke puncak gunung, itu kita nggak akan bakal capek. Kemudian yang ketiga, ketika makan di restoran sebagai penutup, atau kita bisa momen Ramadan yang seperti kita bisa bawa makanan dengan sendiri di hotel. Jadi makanya sebelum kita melakukan perjalanan kita harus sarapan dulu, apalagi kalau sarapannya sebelum ke perjalanan keliling-keliling kota dan keliling tempat sejarah dan untuk wisata alam, kita harus makan makanan yang sehat supaya pada saat kita pulang dari sana kita hanya perlu, jadi gini, intinya setelah habis makanan minum, kalau piring-piring dan untuk sarapan dan makan harus selalu dicuci terlebih dahulu di dalam hotel, supaya pada saat kita sampai di rumah tidak perlu lagi cuci-cuci di sana, cukup tinggal simpan di lemari dapur ya. Oke, itu video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa sebiasa untuk komen, like, dan subscribe channel bawah ini untuk mendapatkan info tentang aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.